Oke, baik, kita mulai aja dalam Alkitab kita. Ini adalah lanjutan daripada seri Aku Pasti Dipulihkan. Kita masukin seri keempat, seri terakhir diambil dari Mazmur 125 ayat 4 dan 5. Kita lanjut aja. Firman-Nya katakan begini, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Oke, saudara-saudari, kali kita mulai fokus aja kepada diri kita. Jadi saya nggak akan fokus pada orang-orang yang menyimpang jalan ya, karena kita tidak mau menyimpang. Oke, benar ya? Jadi yang dimulai dengan ketika pemazmur berseru, lakukanlah kebaikan ya Tuhan. Ya, ini berbicara apa sih? Dan maksudnya juga ketika dia berseru, lakukanlah kebaikan, artinya suatu permohonan. Okay? Dan permohonannya buat kapan? Tentunya buat ke depan. Yang lalu dia nggak bisa, tetapi ini tentang bicara masa depan, future. Ya, Tuhan ke depan, lakukanlah kebaikan buat aku. Itu permohonannya. Dan pertanyaannya kepada siapa? Firman Tuhan katakan kepada orang baik. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Anda dan saya orang baik? Karena hanya orang baik yang Tuhan berikan, Tuhan lakukan kebaikan buat mereka. Nah, tapi kita lihat yuk, firman menerangkan firman. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya di bumi, Anda tinggal di bumi kan? Tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Jadi firman ini mengatakan bahwa tidak ada orang yang baik di dunia ini. Amin. Ataupun yang sempurna. Sedangkan ini ya syaratnya adalah orang yang baik, orang-orang baik. Ya. Jadi kalau secara perbuatan Anda dan saya dan siapapun juga di dunia ini tidak layak. Lalu bagaimana dong? Siapa dong yang dimaksud? Nah, kita ingat bahwa di Mazmur 125 ayat 1 dimulai dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Nah, memang dalam perjanjian lama kadang kita belum terlihat sempurna, tetapi ketika kita melihat perjanjian lama dengan kacamata perjanjian baru, kita tahu bahwa ini adalah bicara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka, ya siapa yang percaya kepada Tuhan, mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan prinsip anak Allah diterangkan dalam Yohanes adalah Anda dan saya seperti pohon yang dicangkokkan ke pohon kehidupan. Ya, dicangkokkan ke pohon kehidupan. Jadi apa? Jadi artinya ketika Anda dicangkokkan, ingat, dengar, perhatikan, ketika Anda dicangkokkan, kita adalah ranting. Ketika dicangkokkan kepada pohon yang baik, maka cepat atau lambat Anda dialirkan dari kebaikan pohon itu, Anda akan menjadi baik. Carang ini menjadi baik. Ranting ini menjadi baik. Amin. Inilah prinsip hidup orang percaya. Anda bukan dilihat dari apa yang mampu Anda lakukan, tetapi apa yang Anda terima dari Tuhan. Dan ingat, ketika Tuhan bicara menerima, jangan berpikir sekedar materi. Kerajaan Allah bukan dimulai dengan materi. Ketika Tuhan mengatakan orang percaya dilihat dari apa yang dia terima, bukan materi. Ingat, yang pertama adalah kasih. Allah adalah kasih, sehingga dia alirkan pasti kepada Anda adalah kasih. Allah adalah setia, maka yang dialirkan ke Anda adalah kesetiaan. Anda akan bisa setia. Allah adalah kudus, maka yang Tuhan alirkan adalah kekudusan. Anda bisa kudus. Amin. Itu prinsip orang percaya sama Tuhan. Ya. Nah, sehingga ketika dia katakan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati, Anda juga bisa mengerti. Ya, susah untuk melihat hati orang, tetapi ketika Anda tahu prinsip, ya, prinsipnya apa? Ini dia. Ya. Ini di dalam Yehezkiel 36, 20, ayat 26a, ketika orang Israel diselamatkan, maka Tuhan akan memberikan dia hati yang baru dan roh yang baru. Bukan hanya roh yang baru, tapi hati yang baru. Tapi prinsipnya adalah Anda menempel, dicangkokkan kepada pokok pohon. Ya, kita carangnya, kita rantingnya. Sehingga ketika Tuhan memiliki hati yang tulus, Anda dialirkan hati yang tulus, maka lama-lama Anda akan memiliki menjadi ranting yang tulus. Itulah prinsip orang percaya kepada Tuhan. Bukan dengan kemampuan Anda, tetapi dengan perbuatan iman kita. Kita lihat nih ya, Matius, dari pohonnya. Nah, ketika Anda dicangkok kepada pohon kehidupan,
Yesus Kristus sendiri yang adalah orang baik, yang adalah orang lurus, yang adalah orang kudus, yang adalah orang tulus, maka buah ada di ranting, ya, buahnya termasuk rantingnya adalah baik, tulus. Oke? Jadi ketika Tuhan katakan kumpulkan hati, Tuhan alirkan hati dia. Anda menjadi orang yang baik dan tulus sehingga Anda layak untuk menerima masa depan. Karena ini berdasarkan iman, bukannya pekerjaan, kemampuan kita. Faith, not works. Ya, lalu masa depannya bagaimana? Masa depan yang dikatakan Tuhan damai sejahtera. Dan ini adalah sesuai dengan firman Tuhan dalam Yeremia 29:11 yang terkenal, aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Nah, pada Tuhan ya, bukan pada manusia, bukan pada dunia, pada Tuhan. Tuhan punya rancangan pada kita. Tapi masalahnya adalah sesuatu yang dari Tuhan tidak pernah dipaksa. Anda harus melihat, Anda harus tahu, percaya, lalu Anda aplikasikan, maka terjadi. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Jadi hari depannya penuh harapan, dimulai dengan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Ini dia yang kita miliki, saudara-saudari. Ini yang kita miliki. Nah, untuk itu Anda harus tahu juga prinsip yang lain, prinsip yang dasar tentang bersatu dalam kematian Kristus. Ketika kita terima Yesus, dua hal yang terjadi. Satu, kita mati bersama Dia, lalu kita dibangkitkan bersama Dia. Ketika kita mati bersama Dia, maka saya tinggal di dalam Kristus. Saya yang semulanya orang berdosa, hilang kemuliaan Allah, tidak saleh, tidak baik, berdosa, najis, dan jahat. Tapi ketika saya tinggal di dalam Kristus, sesuai dengan firman Tuhan ini, 2 Korintus 5:21, saya di dalam Dia, supaya di dalam Dia kita dibenarkan, maka ini yang dimiliki saya. Ketika saya di dalam Kristus, saya dibenarkan, saya diselamatkan, saya mendapatkan tempat di surga, dikasihi, dikuduskan, diterima jadi anak, diberikan hati dan roh yang baru, diberkati menjadi ciptaan baru. Ketika saya dibangkitkan bersama Kristus, maka ini yang terjadi. Kristus ada di dalam saya. Kristus yang adalah sumber kekuatan, maka oleh Galatia 2:20 katakan saya hidup, bukan lagi saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam saya, maka saya punya kekuatan untuk menanggung segala perkara. Saya punya kekuatan untuk melakukan segala hal. Bahkan dikatakan juga ketika Kristus ya yang mengerjakan semua, Kristus di dalam saya mengerjakan semua, maka nggak ada hal yang bisa saya sombongkan. Segala kemampuan datang dari Kristus. Amin. Ya. Ketika saya lihat Kristus yang arti diurapi, maka sekarang saya adalah pribadi yang diurapin. Baik melayani, baik bekerja. Melakukan apapun, Anda diurapi. Amin. Jadi kita balik lagi kemari tadi Anda ngelihat di sini ya. Jadi jelas bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan percaya karena iman, bukan karena perbuatan. Anda percaya kepada Yesus, maksudnya apa? Ini maksudnya ya, Anda percaya kepada Yesus. Bukan percaya Tuhan baik, bukan. Percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan diselamatkan. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan oleh karena, oh saya orang baik, maka Tuhan selamatkan saya. Tidak, saudara-saudari. Begitu banyak orang baik di dunia yang artinya baik relatif. Dia lebih baik dari orang-orang lain mungkin, tetapi tidak akan memenuhi standar Tuhan. Tetapi oleh sebab itu saya katakan baik relatif. Tetapi tidak bisa diselamatkan, karena diselamatkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus. Itu pemberian Allah. Amin. Jadi ini dia yang kita terima, saudara-saudari. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat adalah disebut orang-orang yang percaya ataupun menaruh percaya kepada Tuhan. Karena iman, maka terjamin masa depannya. Kenapa terjamin masa depannya? Bapak Ibu ingat, ya, jangan pakai pola pikir dunia ketika kita menerima sesuatu dari kerajaan Allah. Pola pikir dunia ketika kita memiliki masa depan yang terjamin, orang pikir dunia melihat sesuatu, misalkan, oh karena saya punya uang, karena saya punya pendidikan, saya sekolah di tempat yang bagus, saya kuliah di tempat yang bagus, saya punya kekayaan, maka masa depan saya terjamin. Itu pola dunia. Amin. Karena begitu banyak orang yang punya uang, orang punya pendidikan, tetapi hidupnya tidak bahagia. Tetapi orang-orang yang menerima Tuhan, percaya pada Tuhan, masa depan terjamin. Kenapa? Karena Tuhan pasti berbuat baik sama dia. Sehingga apapun keadaan, tantangan yang dihadapi, Tuhan akan setia dan berbuat baik. Sehingga dia tidak akan mengalami hal-hal yang buruk, ataupun juga tidak akan kalah. Amin.
Jadi itu dia. Dari minggu lalu kita ngelihat juga bahwa orang-orang yang percaya sama Tuhan, pertama dia akan safe, secure, aman, terlindungi. Dimanapun Anda. Hari-hari ini, ke depan pun, masalah akan datang, tekanan akan ada. Tetapi ketika Anda mempercayakan diri kepada Tuhan, karena iman, ya, maka akan melihat Anda aman terlindungi. 24 jam, di semua aspek kehidupan Anda, nyata perlindungan itu. Dan juga bahwa orang yang percaya pada Tuhan akan mendapatkan warisan yang pasti. Dan ingat, jangan pakai pola pikir dunia sesuatu yang dari kerajaan Allah. Dari dunia, kalau warisan bicara harta, properti, materi. Ingat, itu properti, materi, harta itu adalah dunia, tetapi yang datang dari surga jauh lebih berharga. Yang disebut warisan dari surga adalah, kita sudah bahas minggu lalu, Yesus. Contoh-contohnya adalah yang nyata pasti Yesus. Kemudian perkenanan atau favor. Perkenanan atau favor adalah warisan. Kenapa warisan? Karena ingat ya, bahwa sebuah wasiat baru berlaku kalau yang menulis itu sudah wafat. Nah, siapa yang wafat di dalam pengorbanan ini? Yesus. Jadi, apa yang dimiliki Yesus diwariskan kepada kita. Yesus itu berkenan di hadapan Allah. Ya, waktu ketika dia dibaptis lalu kemudian keluar suara di surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia, kira-kira kayak begitu ya. Nah, Yesus dikasih, Anda pun dikasihi, itu adalah warisan. Lalu kemudian ada counsel, ada nasihat. Kehidupan Anda tidak pernah tanpa tuntunan. Tuhan selalu bisa kasih nasihat kepada Anda. Ada sukacita. Sukacita itu dari Tuhan, warisan, tidak dipengaruhi keadaan. Amin. Nah, semua ini ya, kalau ketika Anda menghargai ini, warisan adalah sesuatu yang berharga. Ketika menghargai ini dan menggunakannya, karena banyak orang nggak tahu dia punya warisan, ya, sehingga dia nggak pernah gunakan, ataupun dia tahu tapi dia nggak pernah gunakan. Tapi sebaliknya, ketika Anda tahu dan hargai dan Anda gunakan ini, Yesus, favor, bahwa Anda percaya hidup saya akan ada perkenanan, ketika saya usaha ada perkenanan, ketika saya melakukan sesuatu ada nasihat, ada tuntunan, saya punya sukacita sehingga saya nggak cemberut, sehingga saya sehat, maka Anda akan mendapatkan juga hal-hal yang dunia katakan suatu materi. Karena kita masih tinggal di dunia, kita butuh hal yang materi. Maka materi itu akan datang karena Anda memiliki warisan yang roh yang dari Tuhan, dari kerajaan Allah. Amin. Oleh sebab itulah, maka kita pasti dipulihkan. Ya, kita pasti dipulihkan, saudara-saudari, bahwa kehidupan orang-orang percaya yang menerima Yesus pasti dipulihkan. Kenapa? Kita dilindungi, kita memiliki warisan yang pasti, kita memiliki masa depan karena Yesus berbuat baik. Oke? Nah, jadi singkat kata, dalam perjalanan hidup ini mah mudah, gak susah-susah. Mazmur 120-34 ya, bicara Mazmur tentang ziarah perjalanan umat manusia di dunia ini menuju Yerusalem surgawi. Ya, ini sudah disepertikan, dipetakan di dalam Mazmur ini 120-34 karena ini berulang, recurrent tiap 3 pasal. Pasal 120 loncat recurrent 123, 126 kemudian terus ya. Ini bicara tentang pergumulan, kesulitan berseru sama Tuhan. Lalu pasal 21 recurrent berulang 3 pasal 124 bicara membangun percaya. 122 sampai 25 bicara kemenangan yang kita bahas di 125. Ya, semua berpusat pada Sion karena perjalanan ini menuju Sion. Sion adalah tempat umat Allah ataupun tempat Allah bersekutu dengan umatnya, bersekutu dengan Tuhan, tempat pemerintahan Allah dari Sion. Dia memerintahkan berkat-berkatnya dari Sion, dia memerintah. Artinya Sion adalah tempat pemerintahan Allah. Ketika dengan kata lain ini berkatakan begini petanya, ketika Anda punya pergumulan, dan pasti ada pergumulan selama kita di dunia, maka yang Tuhan suruh adalah bersekutulah dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan bukan hanya sekedar berdoa, lalu Anda ke gereja memuji menyembah, bukan hanya itu salah satu alatnya. Tapi bersekutu sama Tuhan adalah begini, Anda mulai fokus tentang segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Ketika Anda punya pergumulan, Anda fokus pada masalah, Anda akan tambah kacau. Tapi ketika ada masalah, Anda semakin melihat siapa Tuhan. Karena fokus dari ataupun objek daripada percaya kita Tuhan, bukan keadaan, bukan diri kita. Ketika masalah datang, mulailah, Tuhanku setia,
Tuhanku baik, Tuhanku sangat mengasihi aku, dia tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Itu dia yang kita ingatkan. Tuhan itu maha kuasa, tidak ada yang sanggup mengalahkannya. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Mulai bersekutu dengan Tuhan, mulai fokus sama Tuhan. Nah, kapan kita bisa fokus sama Tuhan? Ya di dalam doa, di dalam baca firman, di dalam persekutuan, di dalam gereja ibadah. Itu dia. Tapi bukan hanya itu. Bersekutu sama Tuhan artinya juga Anda terus melihat hidup ini tentang Dia. Ya, saya ada karena Dia. Ya, Tuhan sudah berlaku setia, maka saya akan melewati masalah ini juga karena kesetiaan Tuhan. Ini dia, fokus sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Maka bersekutu sama Tuhan yang benar akan menghasilkan percaya. Anda jadi percaya sama dia, dan ketika Anda percaya sama dia, maka yang datang adalah Anda akan melihat pemerintahan Allah. Oh, Tuhan itu maha kuasa, nggak ada yang mengalahkan. Kuasanya tak terbatas, dia omnipotent, omnipresent, maha hadir, maha kuasa. Akhirnya Anda akan melihat, sungguh dia mewariskan segala sesuatu, dia telah mewariskan kemenangan buat saya. Ini aja, saudara-saudari. Oke, akhirnya saya cukupkan seri daripada Aku Pasti Dipulihkan dengan tema yang terakhir adalah nyanyian kemenangan. Kita harus bersorak-sorai karena kemenangan adalah suatu hal yang Tuhan sudah sediakan. Namun Anda butuh untuk melihat bahwa apa yang Tuhan sediakan kepada kita, bahwa Anda dan saya harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Inilah ketika masalah datang, Anda harus bersekutu supaya Anda bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan maka akan melihat perlindungan Tuhan. Orang akan melihat warisan ilahi. Ya, akan melihat juga masa depannya terjamin. Anda akan mengalami pada akhirnya. Demikian, kita cukupi. Tuhan kiranya memberkati kita semua.